Rekan-rekan wartawan yang saya hormati, terima kasih pada hari ini telah hadir untuk mempublikasikan konferensi pers dalam rangka penetapan tersangka timbunan di RSUD Buru Selatan tahun 2020. Ya, kami sampaikan bahwa pada hari ini 13 September 2021, tim penyidik telah melaksanakan ekspos pemaparan perkembangan penyidikan. Dan berdasarkan hasil ekspos tersebut, tim sepakat untuk menetapkan 3 orang sebagai tersangka dalam perkara timbunan fiktif di RSUD Namroleh tahun 2020. Tersangka tersebut, 3 orang tersangka tersebut yakni inisial ya, saya sampaikan inisial. Pertama adalah LA. LA ini merupakan PPK pada RSUD Buru Selatan tahun 2020. Kemudian yang kedua RK. RK ini seorang swasta. Dan yang ketiga adalah MAB atau AT juga seorang swasta. Jadi 2 orang swasta dan 1 orang PPK. Modusnya atau kronologisnya bagaimana? Jadi kami sampaikan pada tahun 2020 kedua orang tersangka ini yakni AT dan RK itu mengajukan permohonan pembayaran terkait dengan timbunan yang menurut mereka telah mereka kerjakan pada tahun 2017. Ya. Kemudian setelah melalui lobby-lobby akhirnya PPK dengan kedua orang tersangka tersebut menandatangani kontrak dengan 2 perusahaan seolah-olah telah terjadi pekerjaan timbunan pada RSUD tahun 2017. Jadi seolah-olah pemerintah daerah memiliki hutang kepada mereka yang harus dibayarkan. Padahal memang benar ada terjadi penimbunan, tetapi penimbunan yang terjadi 2017 itu merupakan sumbangan dari para kontraktor karena adanya kegiatan MTQ. Gitu. Kenapa ada timbunan? Karena pada saat itu RSUD dijadikan tempat untuk menginap para kafilah, sementara lahannya mengalami kebanjiran. Ya, sehingga kemudian berinisiatiflah Dinas PU meminta bantuan kepada para kontraktor yang saat itu sedang melakukan penggalian di pinggir ruas jalan Buru Selatan itu untuk membuang timbunannya ke situ. Ya. Namun kedua tersangka ini memanfaatkan itu seolah-olah pemerintah daerah memiliki hutang. Jadi mereka menggunakan 2 perusahaan yakni CVSP dan CVN untuk mengajukan pembayaran. Dan kemudian dibuat kontrak dengan PPK yang bernama LA ini seolah-olah ada pekerjaan yang diperintahkan oleh rumah sakit sehingga rumah sakit kemudian pada bulan Februari tahun 2020 melakukan pembayaran. Padahal sebetulnya di rumah sakit saat itu juga belum ada anggaran dan baru dianggarkan di anggaran perubahan pada sekitar bulan Desember tahun 2020. Jadi anggarannya sudah dicairkan duluan. Gitu. Nah, karena tim penyidik berdasarkan hasil penyidikan memandang ini sebagai sebuah pekerjaan fiktif sehingga kemudian ditingkatkan ke penyidikan pada tanggal 14 April tahun 2021. Dan setelah melakukan pemeriksaan terhadap 17 orang saksi, tim penyidik pada hari ini mulai dari pukul 9 sampai pukul 12 ya melaksanakan ekspos dan sepakat bahwa 3 orang tersebut ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian kami tuangkan di dalam surat penetapan tersangka nomor 07, 08 dan 09 ya. Kita buat penetapan tersangka untuk masing-masing tersangka ini. Nah, kemudian berapa kerugian keuangan negara? Kerugian keuangan negara akibat perbuatan ini lebih kurang 329.613.687. Ya, 329.613.687. Kerugian keuangan negara ini dari mana? Dari pembayaran terhadap 2 perusahaan yang dipakai oleh para tersangka ini, CVSP dan CVN.
sehingga jumlahnya 329. CVSB itu 184, kemudian CVN 175, kemudian ada biaya konsultansi, sehingga jumlah seluruhnya 329. Nah, dalam proses penyidikan, tim penyidik telah melakukan penyitaan dan penyelamatan terhadap sejumlah aset yang berasal dari lebih kurang 8 atau 9. 9 orang saksi termasuk tersangka. Jadi dari penyelamatan dan kemudian kita lakukan penyitaan, ini jumlah nama-namanya, ini 130 juta, lebih kurang telah diselamatkan 130.075.000 rupiah dari jumlah kerugian negara 329. Jadi masih ada yang belum berhasil kami selamatkan sejumlah 199 juta sekian, ya, hampir 200 juta. Ini nanti kita upayakan sebelum dilakukan penuntutan supaya pemulihan ini bisa utuh, bisa seluruhnya dipulihkan. Nah, demikian rekan-rekan sekalian, konferensi pers penetapan tersangka ini, mudah-mudahan ini menjadi informasi bagi seluruh masyarakat Kabupaten Buru maupun Buru Selatan, serta menjadi warning, ya, menjadi warning, deterrent efek bagi pelaku-pelaku lain supaya tidak melakukan kejahatan yang sama. Kenapa? Karena mata masyarakat ini tidak tidur. Semua kita berharap ada perbaikan sistem, ya. Tidak lagi ada kegiatan-kegiatan koruptif, pencurian uang negara dengan modus-modus antara lain seperti ini, kegiatan-kegiatan fiktif. Ya, demikian sementara kami sampaikan. Kalau ada pertanyaan silakan. Pak Kejari, boleh tahu yang uang yang kembali itu dari siapa-siapa saja, Pak Kejari? Oh, untuk itu tidak bisa kami sebutkan satu-satu, tapi lebih kurang ada 9, ya. Ada 9 saksi. Termasuk dari perusahaan milik anggota DPRD Buru? Bukan dari perusahaan, dari pribadi. Si Robin Nurratu. JH, ya. Oh, Jeffrey Hukunala. Direkturnya. Jadi dia menerima lebih kurang 3 juta, ya. Dan kita minta untuk para penerima itu mengembalikan. Yang menikmati uang dari kegiatan fiktif ini, kita minta supaya melakukan pengembalian. Dan para penikmatnya sudah mengembalikan, ya kan, ada yang 3 juta, ada yang 4 juta, ada yang 2 juta. Nah, kalau dari yang 3 tersangka ini, apa juga mereka sudah turut mengembalikan uang? Oh iya, dari para tersangka ini sudah turut melakukan pengembalian. Misalnya tersangka RK ada 35 juta, ya, tersangka ini. Kemudian HT ini juga sudah menyerahkan 20 juta. Kemudian dari LA ada 3.500.000. Selebihnya dari saksi-saksi yang lain. Mohon maaf Pak Kejari, dengan disangkakan 3 yang disangkakan tadi, kapan bisa yang bersangkutan bisa ditahan? Oh, ditahan. Ya, penahanan itu kan salah satu upaya paksa dilihat dari kebutuhan penanganan perkara. Artinya apa? Penahanan ini terbatas waktunya. Misalnya dalam penyidikan kan cuma 20 hari. Kemudian ada perpanjangan. Tentu kita akan mengoptimalkan penanganan perkara, jangan sampai karena batas penahanannya udah mau habis misalnya, itu kemudian mengganggu proses penyidikan. Jadi kami akan optimalkan penyidikan dulu. Dan perlu kami sampaikan rekan-rekan sekalian, tim penyidik ini sudah berkoordinasi sebelumnya dengan auditor dari BPKP. Kita meminta permohonan bantuan kepada BPKP untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan negara. Nah, dari hasil koordinasi dan ekspos dengan BPKP yang kami laksanakan pada bulan lalu, itu kemudian BPKP menyampaikan pendapat bahwa perkara ini bisa dilakukan penghitungan sendiri oleh penyidik karena tidak terlalu rumit. Ya, dan BPKP sendiri juga saat ini cukup banyak permintaan, sehingga kalau menunggu hasil perhitungan dari BPKP ini dimungkinkan penanganannya itu cukup lama. Oleh karena itu, tanpa menunggu hasil perhitungan, kemudian tim penyidik melakukan penetapan tersangka dan akan memajukan perkara ini tanpa penghitungan dari auditor. Artinya kita lakukan penghitungan sendiri. Iya, makanya terkait dengan tersangka ini, pasal yang disangkakan kepada tersangka ini berapa? Terus kemudian ancaman hukumannya itu berapa? Ya, tentu saja yang disangkakan kan pasal 2 dan pasal 3. Dan maksimum ancaman hukumnya kan 20 tahun penjara, ya.
Cuma ini maksimum ancaman hukuman, artinya mengenai putusan hukumannya kan menjadi ranahnya majelis hakim. Pak Kejari, setelah ini apa ada pemeriksaan lanjutan lagi? Oh iya, tentu kan ini nanti saksi-saksi akan diperiksa kembali sebagai saksi atas tersangka A, tersangka B, tersangka C. Gitu. Jadi akan kita lakukan pemeriksaan kembali. Setelah ada penetapan ini, kita lakukan pemeriksaan, juga upaya untuk penyelamatan pemulihan kerugian keuangan negara dalam proses penyidikan. Targetnya berapa lama selesai, Pak? Targetnya, Iya. ya kami mengharap tahun ini sudah bisa dilimpahkan ke penuntutan, ya supaya tidak nunggak di tahun depan. Paling tidak selesai di tahun ini penyidikannya, ya sehingga tahun depan tinggal penuntutan. Tetapi kami berharap, dan ini jadi target kami, supaya di kasus ini bisa dilakukan penuntutan pada tahun ini.